Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Selamat Bu. siang. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin memeriksa kehadiran kita pada hari ini. Yang belum bisa membuka kameranya, tolong dibuka. Jika ada kendala, tolong dikonfirmasi ke Ibu ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu mengenai isi teks laporan hasil observasi. Boleh dilanjut. Nah, teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang memberikan informasi secara umum mengenai sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, ciri-ciri teks ini yaitu faktual, objektif, lengkap, serta logis. Kemudian, mengenai ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, teks ini memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, ia bersifat objektif, yang berarti bahwa penulis itu tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang ataupun pihak tertentu ketika penulisannya. Lalu, dia itu berdasarkan fakta, yakni penulisnya harus memberikan hasil peninjauan terhadap pengamatan yang berdasarkan data yang sebenarnya, sehingga dalam kehidupan yang nyata bukan hasil karangan saja, namun hayalan, imajinasi, atau angan-angan penulisnya. Selanjutnya, ciri-cirinya bersifat khusus atau spesifik, yakni penulisnya harus memberikan hasil peninjauan ataupun pengamatan secara jelas pada suatu hal atau permasalahan, dan tidak membahas hal yang lain di luar hal atau masalah yang dibahas. Lalu ada ciri yang keempat, yaitu disajikan secara lengkap, yakni penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan atau pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca tanpa terkecuali secara terperinci satu persatu. Lalu ciri yang kelima, teks ini disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca, yakni penulis harus menyesuaikan teks laporan observasi yang dibuatnya dengan kebutuhan pembacanya. Lalu yang selanjutnya ada fungsi dari teks laporan observasi. Nah, fungsinya di sini yaitu ada 4. Yang pertama, teks laporan hasil observasi ini ia melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan tertentu. Lalu ia juga sebagai sumber informasi terpercaya. Kemudian juga ia menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan ataupun pemecahan masalah dalam pengamatan, serta sebagai sarana untuk pendokumentasian. Dan kemudian dalam mengidentifikasi teks laporan observasi ini ada beberapa pengertian, yaitu merupakan suatu kegiatan menentukan atau menetapkan isi teks laporan hasil observasi. Pokok-pokok isi teks ini terangkum dalam rumus 5W1H atau yang biasa kita kenal dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaannya itu meliputi apa, misalnya apa sih peristiwa yang terjadi, kemudian siapa sih yang mengalami peristiwa itu, kemudian di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, mengapa peristiwa itu terjadi, serta bagaimana sih proses terjadinya peristiwa itu. Baiklah, sampai di sini mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan Destia. Di dalam teks observasi ini mempunyai aspek-aspek tidak, Bu? Kalau ada, bisa tolong Ibu jelaskan?
Ya, nah aspek-aspek dalam teks laporan observasi ini yaitu berupa teks deskripsi yang dilaporkan secara sistematis dan objektif. Jadi dalam teks ini ia melaporkan secara deskriptif dengan memerinci suatu kejadian. Bagaimana Destia? Apakah jawaban dari Ibu sudah dimengerti? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, Ya, silahkan Rahmi. apa saja kelebihan dan kekurangan dari teks hasil observasi ini, Bu? Ya, baiklah. Nah, kelebihan dari teks laporan hasil observasi ini yaitu kebenarannya itu bisa teruji. Kemudian dia juga akurat dan dapat dipertanggungjawabkan teksnya. Kemudian kalau kekurangannya ini ia banyak data pribadi yang tidak terungkap. Misalnya kehidupan pribadi yang bersifat rahasia. Jadi di dalam teks ini tidak bisa diungkapkan. Jadi begitu. Bagaimana Rahmi? Baik, Bu. Sudah paham, Bu. Ya. Nah, apakah yang lain sudah mengerti atau ada yang ingin tanyakan? Sudah, Bu. Sudah mengerti. Sudah, Bu. Baiklah. Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, nanti setelah ini kita akan berpindah ke WhatsApp. Silahkan kalian cari bagaimana cara mengidentifikasi teks laporan dengan mudah. Nah, kemudian jika kalian sudah mencarinya, tolong dijawab ya pertanyaan yang ada pada lembar kerja siswa yang akan Ibu share melalui Classroom. Lalu nanti hasilnya bisa kalian sajikan ke WhatsApp group melalui pesan suara. Nanti teman-teman yang lain bisa memberikan kritik dan sarannya terhadap jawaban teman-teman yang lain. Bagaimana? Apakah bisa dipahami tugas dari Ibu? Sudah bisa, Bu. Terima kasih. Sudah bisa, Bu. Baik. Sebelum itu nanti jangan lupa diisi refleksinya ya, akan Ibu share melalui Classroom. Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum Ibu menutup, Ibu ingin meminta kesimpulan dulu. Rahmi, bisa disampaikan kesimpulan materi kita hari ini? Baik, Bu. Bisa, Bu. Kesimpulan pada pelajaran teks laporan hasil observasi yaitu teks ini memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaitu faktual, objektif, lengkap, dan logis. Fungsi dari teks hasil laporan observasi ini yaitu kita bisa melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan sebagai sumber informasi terpercaya, sarana untuk pendokumentasian, mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi, bisa menentukan pokok-pokok isi teks yang terangkum di dalam rumus 5W tambah 1H. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok isi atau informasi itu dapat pula disingkat dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana, Bu. Baiklah, terima kasih Rahmi. Ya, jadi dapat disimpulkan ya bahwa teks laporan hasil observasi ini merupakan suatu teks yang memberikan informasi secara umum, yaitu mengenai sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, teks ini memiliki ciri-ciri faktual, objektif, lengkap, dan logis. Baiklah, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Kemudian jangan lupa mengisi refleksinya tadi. Dan pelajaran kita minggu depan yaitu mengenai deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan maksud atau makna dari suatu teks laporan observasi. Jadi tolong dipelajari dulu ya.
Baik, Baik. Bu. Kemudian Baik, Bu. sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.